Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik anak TK, SD maupun SMP Kristen Bethel Solo 3 atau yang kita kenal juga. Pagi ini kita akan mengawali pembelajaran kita, tapi kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita awali pagi ini, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sehingga kita tetap dalam kondisi sehat dan kita bisa beraktivitas di pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur di pagi ini Tuhan memelihara kami sehingga kami dalam kondisi sehat, dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Pimpin kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Penekanan di sini adalah oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ya, topik ataupun judul renungan pagi ini adalah spesial di hati Allah. Spesial. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kamu punya orang yang spesial di hati kalian? Orang-orang yang kamu pandang spesial. Ya, spesial itu adalah istimewa, utama. Misal, orang yang spesial itu adalah your daddy, your father, your mother, your sister, your friend. Bisa saja orang-orang spesial itu adalah papamu, mamamu, adikmu, kakak, ataupun teman-teman sekelilingmu. Itu yang kamu anggap spesial. Biasanya ada hal-hal tertentu yang ada di dalam diri mereka itu menjadikan spesial. Kenapa sih aku memilih si A? Kenapa orang ini sangat spesial? Mungkin kita berpikir seperti itu. Kita memilih teman si B, harusnya kita tidak boleh memilih teman, tapi kita menganggap teman ini spesial. Apa sih yang membuat spesial? Ya, mungkin karena dia baik, dia pintar, dan dia juga taat pada Tuhan. Itu yang membuat orang ini spesial di hati kita. Ngomong-ngomong soal spesial, ternyata kita ini juga adalah spesial. Kita ini juga spesial di mata Allah. Kita ini diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Kejadian 1 ayat 27, kita ini diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Manusia adalah ciptaan yang spesial, lain dengan binatang, lain dengan planet, lain dengan benda-benda sekeliling kita. Tapi kita ini diciptakan spesial, spesial di mata Allah. Mata, hidung, telinga, tubuh kita adalah diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Itu adalah spesial. Kita dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang spesial. Jadi kalian jangan minder, oh I have flat nose, aku punya hidung pesek, berarti aku tidak spesial. Tidak. Semua ciptaan Tuhan
cantik, jelek, pendek, gendut, apapun itu adalah ciptaan yang spesial di mata Allah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita juga disebut anak-anaknya dan ahli-ahli warisnya. Luar biasa sekali. Kita disebut anak-anaknya dan ahli-ahli warisnya. Di Roma 8 ayat 17. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kenapa kita ini dikatakan spesial? Kalian ingat pada waktu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, Dia menanggung beban, Dia menanggung salib oleh karena apa? Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Itu adalah menggambarkan betapa kita ini spesial di mata Allah. Pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa kepada kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita dipandang sebagai biji matanya. Ada satu pujian, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Luar biasa pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan? Sampai kita ini diibaratkan sebagai biji mata Tuhan. Kita bersyukur kita ini sebagai biji mata Tuhan. Ciptaan yang luar biasa. Sebagai ciptaan yang spesial di mata Allah, seharusnya kita juga memiliki hal-hal yang spesial yang dilakukan supaya Allah juga, Tuhan kita juga bangga kepada kita. Kita ini sebagai ciptaan yang spesial, kita juga harus menjadi ciptaan yang membanggakan hati Allah, hati Tuhan. Tentunya kita harus memiliki identitas. Identitas seperti apa? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1-9 dikatakan, hidup di dalam kesucian, tidak lagi melakukan dosa, melakukan kebenaran. Itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita spesial, jadi kita juga harus punya identitas sebagai anak-anak Allah. Kalau belum, itu tandanya kita tidak memahami siapa diri kita di mata Allah. Sebab itu, mari kita bersama-sama kita mengoreksi diri kita masing-masing, supaya kita juga menjadi ciptaan yang spesial, membanggakan hati Tuhan dengan kita memiliki identitas seperti yang Tuhan kehendaki. Anak-anak, kalian memiliki tempat spesial di hati Allah. Jika ya, mulailah kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, karena kita bersyukur kita ini adalah ciptaan yang spesial. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menuntun kami di dalam kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ini adalah ciptaan yang spesial. Kami mengucap syukur pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diciptakan seturut dan segambar rupa Allah. Ajarlah kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai ciptaan yang spesial. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kami, sehingga jadikan kami menjadi anak-anak yang spesial di mata Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati pembelajaran dari awal hingga akhirnya, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan
God bless you all.